Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatimah di channel YouTube aku Sahabat Indonesia dan episode tutorial and Stigma. Kali ini saya mendapatkan tips tentang bagaimana cara menghukum pemuda-pemudi yang dengan betul jika berbuat salah. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir kalian nonton Sabrina season pertama di SCTV ya, yang juga merupakan bertepatan dengan hari Halloween ya. Jadi kalau kita udah bertahun belakangan, aku biasanya begini. Mungkin tahun 2019 lalu ketika Bandelo udah mencapai episode 5 itu, tapi bukan terakhir sih. Yang adegan setelah itu sedih banget, tepat di hari dia Los Muerte ataupun The Day of the Dead in Mexico. Tapi ini bukan hari deh, tapi kalau yang aku tahu dari sejak aku kuliah ya tahun 2019 itu terakhir Bandoro yang pasin terakhir foto tuh sedih banget itu karena pas kau tersayang, jadi kayak sedih banget gitu loh. Tapi mungkin kalian sepin juga kalian bakal sedih lihat episode terakhir kalinya, episode pertama di TV ya, yang kenapa seperti itu. Jadi mungkin kalian tuh karena sudah memasuki bulan November atau bulan terakhir di musim gugur. Tapi kalau prediksikan juga di tahun sekarang bulan Oktober tuh ada 2 awarding, yaitu SCTV Awards dan juga Indonesian Creator Awards yang hostnya juga sama, utamanya sama atau Raffi Ahmad, yang tapi ada pendampingan enggak. So jadi ini semaklumin aja karena ini udah hari terakhir Oktober dan juga hari terakhir saat Laser, anggapnya sebagai sejarah karena ini juga bertepatan dengan momen Halloween juga ya. Momen Halloween jadi pas banget buat kalian tuh bersiapin untuk bulan-bulan awal bulan ya. Awal bulan November. Jadi kenapa? Karena sebagai pengganti Star Citizen adalah Emanet, alias di Indonesia kan adalah Janji Zahra DCP yang akan mulai tayang awal November tanggal 3 ya. Tapi tuh minggu pertamanya ini lah sampai Jumat dulu jam ini supaya kalian bisa jam setengah 4 kemungkinan bisa asal. So siapin kalian segera ganti grup. Kalau kalian punya grup Facebook, silakan kali grup dari nanti ke Janji Zahra ya. So, jadi kalau berkaitan kita berada di topik yang nanti tentang hukum pemuda-pemudi ya. Jadi pemuda-pemudi itu tuh kalau berbuat salah tuh pasti hukum orang tuanya. Tapi mungkin bisa tidak perlu hukum sendiri kalau jika pemuda itu berusia belum 21 tahun, harus diawasi juga. Nah, bagaimana cara hukum yang betul? Pertama, jika ada yang terbukti melakukan tindakan melakukan hubungan seks atau jika ketahuan hamil, segeralah hukumlah anak mereka dengan cara menggugurkan. Tapi bukan begitu caranya. Cara menghukum anak ketika terjadi keguguran adalah mengasuh tanggung jawab dengan betul ya. Berarti kan agaknya seorang ibu yang muda, tapi bayi itu tuh bukan bayi kita loh. Kali kita sebenarnya adalah korban pelecehan seks ya. Segeralah jika sampai lain melahirkan, jika hukuman itu akan mereda untuk dengan cara mengasuh bayi dan mengembalikannya segera mengendalikannya kepada keluarga angkat begitu kan. Lalu yang kedua, ketika melakukan kesalahan dalam tekstil itu, hentikan segera menggunakan laptop tuh, hentikan hukumnya dengan cara menggunakan laptop tutup bukan di luar pelajaran. Jadi cara menghukum pemuda itu jika nilai ujian kuliahnya jelek adalah dengan cara mengganti dengan pelajaran. Jadi tidak boleh keluar rumah terus menggantikannya dengan ini tuh untuk melatih dengan cara memasak makanan. Jadi memasak makanan pada awal-awal kuliah itu boleh, tapi dengan hukuman seperti itu. Lalu yang ketiga, cara untuk meredakan hukuman itu jika terbukti melakukan suara keras, segeralah misalnya kalau ketakutan ataupun kalau bicara, saya kan tegurlah dengan cara menghukum dengan cara muka mulut. Tapi bukan muka mulut cara hukumnya, cara dengan cara diam. Jadi menghukum ketika terjadi seperti ini dengan cara diam. Tapi dengan cara diam itu orang tua akan segera lebih leluasa menghukum bagaimana cara mengajarkan pemuda-pemuda itu, terutama yang mengalami keterbelakangan mental tuh berbuat baik dengan sopan santun. Lalu yang keempat untuk soal makan. Jadi makan yang betul tuh ya. Jadi kalau makan itu cara menghukumnya jika anak itu makan sembarangan kayak misalnya kalau misalkan di atas karpet ataupun kalau otomatis nonton bola ya, segera bola segera harus minta izin itu saya hukum mereka dengan cara menegur ya untuk segera pulang. Ada pula makan normal seperti biasa dengan ada sendok garpu di meja makan. Dan yang paling terakhir, cara menghukum anak yang pemuda-pemudi yang betul jika berbuat salah adalah ini. Hentikanlah segera kalau sekarang terbukti melakukan bermain judi online ataupun posisi online, tegur orang tua segera menegurnya untuk cara membuka tersebut dengan cara menggunakan untuk segera mematikan laptop atau PC ataupun juga HP jika digabungkan di judi online. Sampai hukuman dengan cara apa? Dengan cara menggantikan sampai hukuman benar-benar reda jika sudah dapat waktunya ya. So, jadi untuk video kali ini juga bisa manfaat dan untuk vlog kali ini selamat menyaksikan episode terakhir episode pertama pada hari ini karena ini menurut tegang banget ya. Jadi semoga di episode terakhir Sublazer hari ini tuh bisa memberikan hikmah atau kalau kalian bisa mengharapkan untuk episode terakhir kalian pasti akan rasa kangen ya. Bisa mengingat bahwa konsep ada
setiap ada awal pasti ada akhirnya, anak-anak waktu yang tepatnya ya. Tidak peduli itu saat drama negeri ataupun saat ujian ya. Oke, kalau kalian suka bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial aku, komen channel aku disuruh tahu bagaimana cara kalian untuk menghukum pemuda-pemudi dengan betul, pemuda-pemudi dengan betul agar tidak berbuat salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.